Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syah Rusdifa Utomo akan menceritakan kembali tentang pertempuran Stalingrad. Pertempuran Stalingrad ini terjadi dari tanggal 23 Agustus 1942 hingga 2 Februari 1943. Pertempuran ini terjadi di kota Stalingrad, Uni Soviet, yang sekarang adalah kota Volgograd di Rusia. Yang melatar belakangi pertempuran ini adalah Jerman pada Operasi Barbarossa tahun 1941 telah mengerahkan seluruh sumber daya dan tentaranya untuk menguasai Uni Soviet. Jerman memang berhasil menguasai beberapa daerah di Uni Soviet, namun tidak berhasil menguasai kota-kota penting di Uni Soviet. Contohnya adalah Moskow dan Leningrad. Akhirnya, Adolf Hitler membagi Angkatan Darat ke-6 yaitu menjadi grup A dan grup B. Grup tim A diperintahkan untuk menuju selatan menguasai ladang minyak Uni Soviet yang berada di kawasan Baku, Pegunungan Kaukasus. Sedangkan grup tim B diperintahkan Adolf Hitler untuk menguasai kota Stalingrad yang sebenarnya tidak diperlukan oleh Jerman. Namun karena gengsi, Adolf Hitler ingin menyaingi Joseph Stalin. Akhirnya Adolf Hitler memerintahkan Angkatan Darat tersebut untuk menyerang kota Stalingrad. Lalu pada tanggal 23 Agustus 1942, Angkatan Darat ke-6 grup tim A yang dipimpin oleh Paulus Friedrich menyerang kota Stalingrad. Serangkaian pengeboman dan penyerbuan dilakukan. Namun di sisi lain, Uni Soviet telah mengetahui bahwa Jerman akan menyerang kota Stalingrad, lalu mengamankan cadangan makanan untuk kota tersebut. Penembak-penembak jitu pun ditempatkan di gedung-gedung tinggi di kota Stalingrad. Tentara dan warga sipil kota Stalingrad pun bersatu padu untuk menahan serangan tentara Jerman. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya, sebelum musim dingin datang, tentara Jerman telah menguasai 90% wilayah kota Stalingrad dan diperkirakan akan menguasai dengan sepenuhnya dalam waktu yang dekat. Namun, diam-diam Uni Soviet telah menyusun operasi. Operasi tersebut dinamakan Operasi Uranus, yaitu mengepung tentara Jerman yang ada di kota Stalingrad dari dua arah. Dan dari dua arah tersebut, dari kiri dan kanan, yang sebenarnya telah dijaga oleh tentara-tentara sekutu Jerman, yaitu Hungaria, Rumania, dan Italia. Hal tersebut dilakukan karena menurut Uni Soviet, tentara-tentara sekutu Jerman tersebut tidak dipersenjatai dengan layak, sehingga akan dengan mudah dikalahkan. Dan benar saja, tentara sekutu Jerman dengan mudah dikalahkan oleh tentara Uni Soviet. Lalu musim dingin tiba. Jerman berusaha untuk mengirimkan pasokan makanan melalui udara untuk tentara Jerman yang sedang terkepung. Namun, Uni Soviet telah menambah artileri anti udara yang membuat pesawat-pesawat Jerman tidak dapat masuk ke kota Stalingrad. Sehingga dibentuklah angkatan untuk membebaskan tentara yang sedang terkepung tersebut, dipimpin oleh Jenderal Erich von Manstein, seorang ahli strategi terkenal di Jerman. Namun setelah beberapa upaya, Erich von Manstein menyatakan bahwa mereka, yaitu pasukannya, tidak dapat membebaskan tentara yang sedang terkepung di kota Stalingrad tersebut. Paulus Friedrich yang memimpin Angkatan Darat ke-6 grup A tersebut yang berada di kota Stalingrad meminta kepada Adolf Hitler untuk menarik mundur pasukannya dikarenakan musim dingin dan angkatan darat tersebut tidak memiliki baju musim dingin, pasokan makanan yang cukup, serta amunisi yang cukup untuk melawan pasukan Uni Soviet yang sedang menyerang. Ditambah banyaknya anggota tentara yang jatuh sakit karena wabah penyakit. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Adolf Hitler. Malah Adolf Hitler mempromosikan Paulus menjadi Field Marshal, yang mana dalam sejarah Jerman tidak ada Field Marshal yang menyerah dalam operasi, membuat Paulus tidak dapat menyerah dalam operasi tersebut. Lalu pada akhirnya Paulus menyerahkan diri kepada tentara Uni Soviet pada tanggal 31 Januari 1943 dan tentaranya menyerah pada Uni Soviet pada tanggal 2 Februari 1943. Dan hal tersebut menandakan berakhirnya pertempuran Stalingrad yang merupakan pertempuran paling berdarah dan terbesar dalam sejarah perang modern.
dan korbannya dari pihak Jerman adalah 800.000 tentara Jerman, sedangkan dalam pihak Uni Soviet sejumlah 1,1 juta warga sipil dan tentara Uni Soviet. Hasil dari peperangan ini adalah kemenangan bagi Uni Soviet dan kekalahan bagi Jerman, yang merupakan tanda awal-awal keruntuhan Jerman. Sekian cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.